kalian bertanya, saya review dulu materi yang kemarin ya, yang tadi mungkin kalian sudah lihat PPT bernarasinya. Jadi kita bicara tentang kepemimpinan dan perubahan sosial. Kenapa disebut perubahan sosial itu juga adalah sebagai produk manusia? Karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu adalah pemimpin itu sendiri. Nah, sehingga perubahan sosial itu diartikan juga sebagai sejarah. Kenapa? Karena dia adalah transformasi historis berskala luas karena prestasi dan hasil tindakan aktor manusia. Sehingga sejarah itu adalah upaya maupun dampak upaya yang dilakukan manusia, baik yang diharapkan atau tidak. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, bagaimana dampaknya sebenarnya itu adalah bagian dari sejarah. Nah, sejarah itu pada dasarnya adalah perubahan sosial itu sendiri. Makanya perubahan sosial itu pasti selalu terjadi ya. Cuman yang suka kita analisis adalah apakah dampaknya, kalau itu konteksnya pembangunan, apakah berhasil atau tidak pembangunannya, kalau misalnya itu kemiskinan menurun atau tidaknya kemiskinan, nah lebih banyak ke situ dalam analisisnya. Nah, terkait kita bicara pemimpin, secara aktor individual, kita ada 3 tipologi ya, yaitu orang biasa, aktor dengan kualitas pribadi yang khas, dan aktor dengan posisi luar biasa. Selain itu juga bisa dianalisis melihat kontinum tindakan aktor. Jadi ada tindakan pribadi, tindakan kebersamaan, tindakan kolektif, tindakan kewirausahaan, sampai tindakan politik. Nah, teorinya pun ada 3 ya. Sebenarnya ini lebih dalam saat kalian dibahas ini di KOK. Kalian udah dapat KOK belum ya? Kelas ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti udah punya gambaran ya. Jadi sebenarnya kalau teori-teori detailnya ini sebenarnya dibahas di KOK ya, tapi secara kategori pendekatan teorinya itu ada 3, ada determinisme heroik, kemudian determinisme sosial, dan yang berupaya menggabungkan kedua itu adalah evolusioner adaptif. Bentar ya. Suara saya kedengeran sekarang? Mendengaran? Oh, oke. Dengar, Bu. Nah, kemudian itu tadi tipologi, pendekatan teori, sampai akhirnya kita masuk kepada seleksi sosial. Bagaimana sih dari individu 2 kriteria unggulan? Yang pertama adalah karisma pribadi, dan yang kedua adalah kekuasaan. Perbedaannya di mana? Kalau karisma pribadi, saya kedengeran nggak ya? Soalnya di sini informasinya connection unstable. Terdengar, Ibu. Masih kedengeran? Masih, Bu, terdengar. Oke. Nah, kalau karisma pribadi itu cenderung memang dia muncul ya, kriteria keunggulan itu muncul pada kondisi sistem sosial yang tidak stabil justru gitu. Sedangkan kalau kekuasaan itu lebih muncul dalam kondisi yang stabil. Nah, ada beberapa syaratnya, kalian bisa lihat di PPT-nya, dan bagaimana pemimpin itu bisa gagal menyebabkan perubahan sosial itu juga ada penyebab-penyebabnya di PPT. Jadi kurang lebih itu ulasan singkatnya, garis besarnya kita bicara perubahan sosial. Karena perubahan sosial itu adalah produk manusia, maka kita bicara manusia itu sendiri. Siapa yang membuat perubahan sosial itu adalah pemimpin. Nah, kita bedah pemimpin itu dari tipologinya, tindakannya, dan bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin dari individu ke pemimpin. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum, Ibu. Oke, Dani ya. Izin bertanya, Bu. Di slide yang terakhir itu kan ada penyebab kegagalan pemimpin menciptakan perubahan sosial. Nah, di poin 2 itu ada mengabaikan kompleksitas situasi sosial. Nah, saya masih belum paham, Ibu, itu seperti apa ya, Bu, contohnya? Dan apakah ada hubungannya, Bu, dengan poin yang ke-6 tentang mengabaikan keterbatasan keunggulan manusia atas kondisi sosial dan historis? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dani, Safa. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Biar sekalian.
Oke, saya jawab Dani dulu ya sambil kalian mencari inspirasi. Ya, tunggu ya. Pertama pertanyaannya Dani. Di situ jadi gini, penyebab gagalnya pemimpin menciptakan perubahan sosial itu ada 6. Ya, gagal menciptakan alternatif historis, mengabaikan kompleksitas, tidak mampu memperkirakan peluang dan menaksir biaya, tidak mampu memperkirakan dampak dari keputusan, tidak mampu meramalkan reaksi, mengabaikan keterbatasan keunggulan manusia atas kondisi sosial dan historis. Kalau pertanyaannya, apakah keenam ini saling berhubungan? Sebenarnya 6-6-nya saling berhubungan, ya. Bahkan mungkin bisa jadi gara-gara penyebab yang pertama itu mempengaruhi penyebab yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaannya Dani, apa sih maksudnya mengabaikan kompleksitas situasi sosial? Ini contoh ya, maksudnya sistem sosial kita tuh kompleks. Kenapa? Kita terdiri dari berbagai orang yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Orang punya karakteristik yang berbeda-beda itu dipengaruhi dua, memang pengalaman individunya dan pola ajar yang dia terima gitu. Nah, itu nanti banyak kalian bahas. Ini sebenarnya juga akan disinggung sedikit di Pol PP ya. Di Pol PP. Nah, contohnya itu misalnya sampai sini serasa kedengeran kan ya? Maaf ya kalau ada background. Ibu. Kalau nggak jelas kasih tahu ya. Nah, contohnya gini, misalnya nih kita punya inovasi kelembagaan. Kita mau masuk ke desa, harapannya inovasi kelembagaan itu bisa menyelesaikan misalnya masalah sampah di sana. Kita ngelihat, oh sampai sana ternyata nggak ada tempat sampah, gitu kan? Sampai sana nggak ada tempat sampah. Karena itulah kenapa sih sampah banyak, karena nggak ada tempat sampah di sana. Nggak tahu orang mau buang kemana. Akhirnya kita datang, kita bikin tempat sampah, adakan tempat sampah lalu ditaruh di titik-titik di mana orang-orang itu bisa buang sampah dengan mudah. Kita hanya berpikir, oh sampah itu berceceran karena nggak ada tempat sampah, gitu ya. Nah, sekarang ternyata begitu tempat sampahnya itu datang ke desa itu, ternyata itu nggak guna juga. Bahkan tempat sampahnya kebanyakan kosong atau mungkin hilang dijual lagi sama warga desa sana. Nah, itu kenapa? Karena kita mengabaikan kompleksitas. Karena bisa jadi masalah sampah berserakan itu bukan karena nggak ada tempat sampah, tapi memang karena orang-orang itu nggak mau buang sampah di tempat sampah gitu ya. Karena mungkin menurut mereka, kalau saya buang sampah di tempat sampah, berarti saya harus mikirin lagi ada orang yang ngambil sampah itu di tempat sampah. Kalau ada orang lagi yang ngambil ke situ, berarti saya harus mikir ada keluaran biaya lagi yang harus saya keluarkan. Masa saya harus keluar uang buat sampah? Jadi itu contohnya kita mengabaikan kompleksitas yang ada. Jadi nggak semerta-merta kejadian itu cuma kita lihat, oh sampah banyak nih, ini karena nggak ada tempat sampah. Emang nggak ada tempat sampah kita lihat. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kenapa sih orang nggak pernah ngasih tempat sampah ke situ? Karena mungkin udah berkali-kali tapi hilang. Karena memang budaya buang sampah mereka itu bukan masalah mereka nggak sadar sampah itu bisa menyebabkan banjir, tapi karena mereka harus lagi ngeluarin uang supaya mereka ngurusin sampahnya gitu. Nah itu saya pernah dapat statement memang, ya masa kami harus ngeluarin uang untuk sampah gitu, sedangkan untuk makan aja susah ya, biasa seperti itu. Nah itu salah satu contohnya kompleksitas tadi. Apakah ada hubungannya ke 6? Iya, karena dari situ sebenarnya kita juga bicara tadi keunggulan manusia atas kondisi sosial dan historis ya. Jadi nggak selamanya kondisi sosial dan historis itu, contohnya gini. Kalau di luar negeri ya, sejarahnya misalnya ya, begitu ada pandemi dilakukan kebijakan ini, pandemi selesai gitu. Tapi di Indonesia itu belum tentu. Kenapa? Karena manusia itu belum tentu sifatnya atau reaksinya akan sama. Jadi belum tentu kalau manusia dikasih perlakuan A, seluruh manusia itu memberikan dampak yang sama. Makanya kita nomor 6 itu mengabaikan keterbatasan keunggulan manusia atas kondisi sosial dan historis. Kalau kalian ingat pelajaran sosum, teori Bourdieu itu bilang bahwa manusia memang, ya pemimpin itu memang ditekan oleh struktur, tapi dia sebenarnya juga mampu untuk mereproduksi struktur yang baru. Kurang lebih nomor 6 itu kayak gitu. Sejauh ini gimana? Baik Ibu, terima kasih. Sudah jelas Ibu. Baik, sudah dipahami.
Kasih, Bu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, Dinda. Ya, jadi itu yang perihal aktivitas kewirausahaan. Itu contohnya seperti apa ya, Bu, tepatnya? Apakah itu seperti yang sebelumnya gitu, ada pihak terpusat untuk mengkoordinir dalam mendoktrin orang lain seperti di tindakan kolektif itu, atau seperti apa? Nah, terus yang kedua, Bu, saya izin bertanya, yang perihal karisma pribadi tadi itu bisa nggak, Bu, kita sandingkan dengan istilah kepemimpinan yang adaptif, terutama di masa kritis seperti kondisi yang penuh dengan ketidakpastian? Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Kepemimpinan karismatik. Iya, Ibu. Yang kedua, yang karisma pribadi. Ini saya yang putus-putus atau Dinda ya? Dinda jelas, Bu. Dinda, punten, mungkin di saya yang putus-putus. Oke. Dinda, punten, tadi penjelasannya Dinda, saya baru dengar sampai apakah ini bisa disamakan dengan, baru sampai situ. Terus terakhir tiba-tiba bahas COVID. Boleh diulang, punten banget. Oh ya, Bu, yang terakhir, yang kedua itu, tadi kan kita mendengar istilah karisma pribadi ya, Bu ya. Nah, itu kalimat itu bisa kita sandingkan dengan istilah kepemimpinan adaptif gak, Bu? Terutama di masa kritis seperti kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti itu, Bu. Oke, sebelumnya kepemimpinan adaptif menurut Dinda tuh apa? Yang dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian gitu, Bu. Jadi ada determinasi antara gagasan pemimpin dengan kenyataan yang ada. Seperti itu. Maksudnya pemimpin tuh bisa adaptif menghadapi situasi yang ada gitu? Iya, Bu. Oh, oke. Saya pikir kepemimpinan adaptif mungkin Dinda punya ini definisi teorinya yang Dinda maksud. Tapi saya tangkap. Ya, pertama saya jawab dulu apa sih bedanya tindakan kolektif dengan tindakan dengan aktivitas kewirausahaan. Ini pertanyaan yang baik ya, karena memang kalau kalian lihat definisinya itu hampir mirip. Sebenarnya kata kuncinya itu ada di doktrinasi. Ya, kalau di kolektif itu nggak ada doktrinasi. Orang-orang yang melakukan tindakan di doktrinasi untuk mencapai tujuannya itu memang mereka secara sadar dan keinginan memang ingin melakukan itu. Makanya bentuknya petisi gitu ya. Ibaratnya kayak kita nggak didoktrin untuk melakukan ikut menandatangani petisi, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau di aktivitas kewirausahaan memang ada upaya dari pemimpin ya, dia mencoba untuk mendoktrinasi masyarakat luas agar mengikuti apa yang dia harapkan. Ya, beda ya. Kalau kolektif itu memang komunal itu yang saya melakukan itu karena memang saya ingin itu tercapai dan saya nggak didoktrin atau nggak diapa-apain, jadi cuma dikoordinir aja. Mungkin saya jelasin dari tindakan pribadi ya, biar kebayang bedanya. Kalau tindakan pribadi itu misalnya saya itu ngerasa tadi kalau kita ngomongin buang sampah. Buang sampah itu kayak saya ngerasa kayaknya sampah tuh berserakan, saya buang sampah pada tempatnya, saya buang sampah pada tempatnya, saya buang sampah pada tempatnya. Ternyata orang-orang ngelihat, oh lingkungan saya bersih, jadi pengen ikut, akhirnya dia juga buang sampah pada tempatnya. Pada konteks saya buang sampah pada tempatnya terus-menerus itu tindakan pribadi yang mungkin bisa menyebabkan perubahan sosial, ya nggak diapa-apain gitu, tapi ternyata ada dampaknya. Nah, kalau kita bicara tingkat kebersamaan, tindakan kebersamaan itu kegiatan yang tadi mulai dilakukan bareng-bareng, tapi nggak ada yang koordinir, gitu ya. Jadi mulai bareng-bareng dilakukan sama orang. Oh, semua orang akhirnya buang sampah pada tempatnya, nggak ada yang ngekoordinir. Tapi akhirnya tindakan itu menjadi banyak orang yang melakukan hal itu, gitu ya. Atau misalnya sederhananya, kenapa sih orang Indonesia cenderung kalau mau pergi, misalnya kalau bangun harus mandi dulu, gitu ya, baru pergi, ibaratnya gitu. Sampai sering, kalau kalian lihat, mungkin di luar negeri nggak pernah ada pertanyaan, apa kamu sudah mandi? Kalau kita kan begitu masuk kampus, misalnya dulu atau kalian masuk sekolah, udah mandi belum? Ibaratnya gitu.
Nah, itu contoh tindakan yang sebenarnya nggak dikoordinir, tapi orang-orang banyak melakukannya. Contohnya tadi, buang sampah, banyak orang-orang buang sampah akhirnya. Ya, nah saat dia masuk ke tindakan kolektif, orang mulai ada yang mengkoordinir. Gini aja deh supaya kita lingkungannya bersih, mendingan yang sini ada yang buang sampah di sini, yang buang sampah di sini diatur. Ini mungkin buang sampahnya di sini, yang ini nanti ngambil, yang ini segala macam lah. Mulai dikoordinir. Tujuannya masih tujuan bersama, emang dari awalnya itu memang mereka ingin membuang sampah, ingin bersih karena sudah ada contohnya. Nah, itu kolektif. Tapi jika sudah masuk ke kewirausahaan, berarti memang ada orang yang sengaja dididik ya supaya atau didoktrin supaya ikut sama pemikiran kita. Misalnya saya tadi sebenarnya orang-orang merasa bahwa buang sampah itu nggak penting dulunya, tuh nggak tahu gitu ya. Tapi saya sengaja datang ke sana, mendoktrin mereka, mendidik mereka supaya mereka mau buang sampah. Itu jatuhnya jadi aktivitas kewirausahaan. Karena bukan mereka yang awalnya mengkoordinir bersama-sama, bukan. Tapi karena memang dibentuk bahasanya seperti itu ya. Karena kan kata-kata doktrin itu nggak selalu maknanya negatif ya. Gitu. Nah, jadi itu perbedaannya kolektif dengan aktivitas kewirausahaan. Kata kuncinya lebih kepada doktrinasi dengan mendidik. Di kolektif itu tidak ada itu. Memang orang-orang yang melakukan itu, mereka memang tujuannya itu. Beda dengan aktivitas kewirausahaan. Mungkin yang lain-lainnya itu adalah hasil pengaruh pemimpin agar mereka ikut melakukan hal itu. Begitu, Dinda. Sampai sini untuk tindakan Ya. Gimana? Sudah paham. Oke. Nah, yang kedua, karismatik yang dimaksud itu yang diseleksi ya? Ya kan? Yang diseleksi ya? Iya, Ibu. Oke. Karena banyak juga yang salah paham, bukan salah paham. Mengartikan di tipologi itu kan ada ini ya, ada 3, ada orang biasa, ada kualitas pribadi yang khas sama keturunan. Nah, kadang ada juga yang mengartikan kualitas pribadi yang khas itu adalah karisma. Karisma adalah salah satu ya dari kualitas pribadi yang khas. Gitu. Jadi jangan diartikan ke situ. Nah, kalau yang seleksi, bisa nggak sih kita samakan karismatik itu dengan kepemimpinan adaptif? Jadi gini, kenapa karismatik itu kan diartikan bukan berarti dia cuma ganteng ya, menawan, pintar berbicara, bukan, tapi dia punya kecakapan dan keahlian tertentu gitu. Nah, kenapa dianggap bahwa pemimpin yang karismatik itu lebih cocok atau lebih mungkin muncul pada saat kondisi tidak stabil? Karena pada saat kondisi tidak stabil, kita pasti memerlukan orang yang mampu menyelesaikan masalah itu sehingga kondisi bisa stabil. Kalau sekarang masalahnya COVID, ya, kita akan merasa bahwa orang yang bisa memimpin kita yang muncul itu adalah orang-orang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Jika untuk menyelesaikan masalah COVID itu dibutuhkan orang yang sangat adaptif, ya orang yang nggak kaku, yang mampu langsung bisa menyesuaikan keadaan, maka akan muncul kepemimpinan-kepemimpinan yang sifatnya mereka itu punya kemampuan adaptif yang tinggi. Kalau ternyata pada situasi itu dibutuhkan kepemimpinan yang otoriter, misalnya yang tegas gitu ya, konteksnya terus cepat mengambil keputusan, ya berarti yang akan muncul adalah orang-orang yang seperti itu. Gitu. Jadi apakah bisa disamakan dengan kepemimpinan adaptif? Bisa jika memang kondisinya menuntut pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin-pemimpin yang adaptif. Begitu, Dinda. Gimana? Ya, Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau misalnya kalian diminta untuk menganalisis ya, ada kasus selalu ini masuk tipologi apa gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih dicampur tipologinya? Bisa saja satu individu itu punya termasuk di 2 tipologi. Gitu. Misalnya dia juga adalah seorang raja, tapi dia juga punya kualitas pribadi yang khas. Jadi yang mana yang harus dipilih? Lihat indikator yang pertamanya gitu. Misalnya yang paling mempengaruhi itu yang mana? Kalau ada raja, kemudian dia cerdas, ya, dia jadi pemimpin. Dia memenuhi dua-duanya, kualitas pribadi yang khas dan dia juga punya keturunan ya, hak istimewa. Gimana cara ngelihatnya? Kalau dia nggak cerdas, dia tetap nggak jadi raja kira-kira? Tetap nggak kira-kira? Tetap. Kenapa Siska? Tetap, Bu, karena raja itu khasnya pada keturunan, Bu. Jadi iya, betul, ya. Tetap ya.
gitu. Jadi kalau kalian mau lihat salah satunya, terus kalau misalnya ternyata kalau dia, kalau raja kan gampang ya, misalnya kayak kepala desa lah. Kepala desa itu, dia itu dulunya adalah turunan kepala desa sebelumnya, dan dia cerdas juga. Nah, kalau kalian mau nganalisis yang mana sih sebenarnya tipologinya yang paling kuat, tadi cek. Kalau dia nggak cerdas, dia masih kepilih nggak jadi kepala desa. Kalau orang memilih dia karena sebenarnya dia keturunan kepala desa sebelumnya, berarti sebenarnya dia punya hak yang istimewa. Tapi kalau sebenarnya kalau dia nggak cerdas, dia nggak bakalan jadi kades, mau dia keturunan siapapun. Nah, berarti dia punya pribadi yang kualitas pribadi yang khas. Begitu ya. Karena biasanya itu suka hampir sulit sekali sekarang kita menemukan pemimpin yang nggak punya yang hanya punya satu kriteria. Tapi gimana analisisnya, lihat yang paling dominan. Suka ada pertanyaan, gimana cara analisisnya melihat yang dominan? Coba kalian analisis, kalau misalnya dia nggak cerdas, masih jadi pemimpin nggak? Gitu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, karena ini adalah sesi terakhir saya mengajar, mungkin kita akan ketemu lagi di praktikum. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sukses UAS-nya. Ya, kuisnya nggak susah, kuisnya tadi juga sambil pembahasan sudah saya bahas ya, dan ada beberapa juga saya bahas hampir sama dengan soalnya, gitu. Jadi kalau yang mengikuti pembahasannya harusnya sudah bisa mengerjakan kuisnya, gitu ya. Jadi semoga kuisnya lancar, jangan lupa persiapkan koneksi internetnya dan lain sebagainya sebelum melakukan kuis supaya tidak ada kendala dan tidak perlu mengulang dan sebagainya. Baik, kalau gitu saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Mbak Anisha yang sudah mendampingi hari ini, dan terima kasih juga kesediaan waktu rekan-rekan di luar jam pengganti ya. Tetap masih mau konsen untuk di kuliah ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.